itu aku bangun dari sampingku ada sebuah bom. Seketika aku tangkap dan aku memeluknya seperti guling. Akhirnya aku lanjut tidur dan ternyata besoknya aku bangun sangat terlambat. Bom itu hampir saja menindih kepalaku. Aku tercengang. Aku belum pernah meraba sebuah bom. Sekarang aku terpaksa mengerti bahwa bom tidak sederhana yang disampaikan oleh para juru kamera atau oleh seorang sutradara film. Bom adalah sesuatu yang keras, dingin, penuh dengan seluk-beluk, dan menimbulkan kerumetan tentang apa yang harus diperbuat dengan sebuah bom. Saat itu aku hanya tidur seorang diri. Istriku pergi ke pasar dan anakku sudah berada di kelasnya. Aku terpaksa menghadapi bom itu sendirian. Pembantu yang ada di rumah sudah tidak bisa diajak berunding. Ia hanya bisa masak dan mencuci sambil memecahkan gelas-gelas secara berkala. Bom itu seperti bayi yang harus dimanjakan. Aku tahu ini taktik yang sangat berbahaya. Begitu disentuh, maka tenaganya akan merusak ke dalam tubuh, melumpuhkan otak, dan membekas emosi seperti pembunuh yang keji. Aku hanya bisa memandangnya. Bahkan meninggalkannya pun aku tidak bisa. Aku takut dia akan bertingkah dan berkembang di luar pengamatanku. Bahkan waktu pintu diketuk oleh Iem, aku membentaknya dan aku suruh pergi dia jauh-jauh. Tiba-tiba aku mendengar bunyi ketukan dari bom itu. Bagiku sekarang, bagaimana caranya aku membiarkan bom ini meledak tanpa membahayakan orang lain? Dalam keadaan seperti ini, aku malah memikirkan para musuh-musuhku, para orang-orang yang benci, para majikan yang dulu pernah menyakitiku, para bekas-bekas pacarku, para penjahat-penjahat, para koruptor, dan pemandangan gubuk liar milik para gelandangan yang sebenarnya tidak lebih baik daripada kandang binatang. Dengan mudahnya sebenarnya aku bisa membawanya, aku bisa meledakkannya. Lalu mungkin aku bisa memikul resikonya. Tapi aku pikir aku bingung. Apakah aku bakal disebut pahlawan? Atau apakah aku disebut sebagai penjahat? Namun aku bukan laki yang jantan. Mungkin aku bisa keluar dan mengumpulkan semua para tetangga dan bilang bahwa dia pergi, jangan dekat-dekat dengan rumahku. Namun aku takut. Aku takut mereka memikirkan bahwa aku terlalu ceroboh atau mungkin aku bohong. Bisa-bisa aku menjadi bulan-bulanan mereka semua. Selama 1 jam aku tak dapat menemukan apa-apa dan tak dapat memutuskan apa-apa. Selama itu juga cemasku semakin menjadi-jadi. Jantungku tidak lagi menghitung dan akhirnya aku raihlah bom itu. Lalu aku pergi untuk diungsikan kepada tempat yang tidak berbahaya. Sambil memeluk bom itu dengan sarung dan sandal jepit, aku kebingungan. Bagaimana caranya aku pergi tanpa menarik perhatian? Akhirnya aku kekep bom itu. Sekarang aku mulai menghitung. Sebenarnya apa yang harus aku korbankan? Keluargaku, rumah tetangga yang mungkin aku benci, atau kantor polisi. Karena aku kacau, aku benar-benar lari sekencang-kencangnya. Tiba-tiba aku melihat tiang bendera. Dan tanpa pikir panjang, aku pun mulai menaikinya. Mula-mula, aku tidak menarik perhatian orang. Tapi saat aku menaiki tiang bendera, orang-orang mulai gempar. Para tetangga tertawa karena kelakuanku. Sebenarnya, aku dikenal sebagai orang yang lurus. Pagi itu kebetulan ada ulangan dadakan. Aku berangkat dengan sangat terburu-buru. Bahkan untuk mencium kening bapak yang masih tidur nyenyak. Benda yang seperti guling pun aku tidak mampu. Di jalan aku mulai berpikir, apa yang bapak peluk itu? Guling atau benda lain? Sepanjang jalan dibanding aku menghafal materi ujian, aku lebih memikirkan apa sebenarnya yang bapak peluk.
benda itu bersuara aneh. Setelah itu, guru masuk dan membagikan kertas ujian. Entah apa yang aku pikirkan. Hingga semua materi yang aku pelajari tiba-tiba lenyap dari pikiranku. Yang bisa aku pikirkan hanya benda yang Bapak peluk itu. Lagi-lagi benda itu. 15 menit baru satu soal yang dapat aku selesaikan. Aku bingung. Aku ingin cepat pulang. Aku ingin bertemu Bapak. Bapak, ayo bangun. Jangan lupa jemput aku. Bukannya kita sudah janji untuk makan siang di warung Mbok Minah. Aku tahu Bapak sangat suka jengkol. Tiba-tiba ada seorang yang lari ke sekolah. Aku tidak terlalu memikirkan dia siapa. Yang pasti dia bilang, "Bapak kamu menggegerkan kampung." Aku bingung. Apa Bapak ingin menjemputku? Tapi dia bilang, "Bapak naik tiang bendera." Aku kaget dibuatkan. Bapak bisa melakukan itu. Lalu aku lapor ke ibu guru. Dan aku menuju ke tiang bendera yang dinaiki Bapak. "Bapak turun!" Dengan keras aku meneriakinya. "Bapak kenapa?" Padahal tadi dia tidur nyenyak sambil memeluk benda itu. Aku tidak tahu pasti. Pagi-pagi sekali aku pergi ke pasar. Aku membuka warung di pasar yang tak jauh dari rumah. Pagi itu, aku melihat suamiku sedang tidur sangat nyenyak. Aku tak tega untuk membangunkannya. Lagian, dia bukan tipe orang yang malas-malasan. Jadi pasti dia akan bangun dengan sendirinya. Waktu itu angin cukup menyengat hingga masuk ke dalam tubuh. Entah apa yang akan terjadi. Hujan badai kah? Angin puting beliung kah? Entahlah. Aku mulai membersihkan warung dan menata barang-barangku yang menjadi jualanku. Aku bekerja sendiri. Suamiku baru di PHK karena perusahaan yang dia tempati mengalami kebangkrutan. Sekarang dia mulai kembali bekerja walau hanya dengan menjadi pengemudi ojek online. Tak apa, yang penting halal. Setelah sinar fajar mulai menunjukkan keagungannya, pembeli mulai ramai. Aku pun tak tahu kenapa hari itu banyak sekali pembeli yang datang untuk belanja di warungku. Iya, aku jualan sayuran dan sembako. Biasanya tidak seramai ini. Aduh, mungkin Tuhan sedang memberikan karunia-Nya kepadaku. Entah kenapa aku tiba-tiba ingat dengan suamiku. Dia sudah sarapan dan berangkat belum ya? Pagi-pagi aku menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anakku. Kebiasaan yang tidak pernah bisa kita lakukan adalah sarapan pagi bersama. Aku cukup maklum karena kita semua sibuk dengan urusan kita masing-masing. Beberapa lama kemudian ada tetangga yang datang ke warung dengan tergesa-gesa. Awalnya aku tersenyum. Aku pikir dia akan berbelanja dan tidak ingin kehabisan barang yang ada di warungku. Tetapi dia bilang bahwa suamiku sedang menghebohkan seluruh kampung dengan tiba-tiba naik ke atas tiang bendera. Aku kaget dibuatnya. Aku lari sekencang-kencangnya meninggalkan warung yang belum sempat aku tutup. Aku menjerit, Oke, turun. Tiba-tiba istriku datang dan bilang bahwa jangan bunuh anakku. Apa dia sudah gila? Ini bom, bukan anakku. Tapi semua orang khawatir. Dan anak-anakku yang lain bilang, jangan bunuh adik kami, Bapak. Aku berteriak, pergi, jangan dekat-dekat, agar semua orang menghindar. Aku ketakutan. Dan aku terus memeluk erat-erat bom itu. Aku terus berteriak. Entah sudah berapa kali aku berteriak kepada Bapak. Ini pertama kalinya
Aku berteriak kepada Bapak. Aku tak tahu ini dosa atau tidak yang jelas. Aku terus meneriakinya. Setelah lama dan menjadi terlalu keras, tiba-tiba mulutku ini tidak dapat dibuka. Dan akhirnya aku menangis sejadi-jadinya. Aku menjerit. Anak-anak sudah mulai menangis. Petugas datang menarik lenganku. Dia bertanya siapa yang aku cinta. Dengan tegas, aku bilang keduanya, tidak ada istri yang bisa memilih antara anak dan suami. Mereka semua sama-sama memiliki peran penting dalam hidupku. Petugas terus mendesakku untuk memilih salah satunya. Lalu petugas mengacungkan dirinya. Aku menjerit dan memeluk kaki sambil mencakar-cakarnya. Petugas itu tidak tergoda dan menembakkan peluru menembus salah satu bagian tubuh dari suamiku. Tiba-tiba satu peluru masuk ke tubuhku. Aku tidak jatuh, tapi tanganku mulai lemah untuk memeluk bom ini. Tiba-tiba bom itu terlepas dari genggamanku dan melayang ke bawah. Aku melihat banyak sekali tangan-tangan orang yang siap untuk mengambil bom itu. Dan saat itu juga aku melihat dan aku mendengar ledakan yang sangat dahsyat. Aku membayangkan bagaimana tangan-tangan itu terlepas dari tubuh pemiliknya dan terlempar ke udara. Aku masih bisa melihat 100, 1000, berjuta-juta orang kehilangan tangan. Tangan anakku, tangan istriku, tangan tetangga-tetanggaku, dan tangan-tangan yang banyak terlempar hampir mengenai mukaku. Kalau boleh memilih, aku ingin sekali Bapak menepati janji untuk makan siang bersama di warung Mbok Mina. Kalau boleh memilih lagi, aku ingin merasakan sekali sarapan pagi bersama dengan anak dan suamiku. Kalau boleh aku memilih lagi, pastinya aku tidak akan menjamah bom itu. Mungkin aku akan biarkan dia tergolek di tempat tidurku sebagai bencana atau mimpi buruk. Aku tidak tahu dari mana asalnya, tapi yang lebih penting, aku tidak mempunyai kewajiban apa-apa. Apalagi secara diam-diam aku menaruh harapan untuk menyelamatkan orang lain. Sambil tersiksa akibat perbuatanku, aku mati perlahan-lahan. Tubuhku bagai sekerat dendeng, tetap tergantung di tiang bendera itu sampai sekarang.